Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah CAD/CAM. Ya. Di perkuliahan kita hari ini kita masih akan membahas mengenai proses pembuatan simulasi CAM untuk turning. Ya. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran simulasi CAM turning. Di pelajaran sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat simulasi CAM untuk proses turning pada komponen tutorial 6 ya. Yang spesifiknya nama alatnya adalah stub axle. Ya. Kemudian di pertemuan kita hari ini ya, kita masih akan terus melanjutkan pelajaran mengenai turning ya. Kita akan bahas mengenai komponen yang lain ya, untuk melakukan proses simulasi CAM turning. Oke, seperti biasa, kita aktifkan inventor. Dan saya tekankan sekali lagi, selalu biasakan untuk selalu mengaktifkan file project ya, untuk memudahkan kita mengarahkan ke lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Jadi pertama-tama kita klik di toolbar project ya. Pastikan file project yang kita inginkan dalam kondisi aktif ya. Di sini ada CAD/CAM A. Kemudian klik done. Oke, kemudian kita open file yang akan kita pakai untuk melakukan pembuatan simulasi CAM turning kita hari ini, yaitu turn X1R ya. Nanti file ini pun juga akan saya upload di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa menggunakan file ini untuk latihan membuat simulasi CAM. Oke, filenya sudah open. Ini adalah file turn X1R ya, file yang akan kita pakai untuk melakukan simulasi CAM proses turning yang kedua. Oke, seperti biasa, di sini kita cek dulu ya. Biasakan sebelum kita memulai selalu kita cek dimensinya. Pertama-tama kita lihat yang kondisi diameter terbesarnya berapa. Kita klik di measure. Kemudian klik di sini permukaan ini. Dulu. Oke, ini. Diameternya 80 ya. Diameter 80 berarti radiusnya 40. Oke. Kemudian panjang total ini 32. Oke. Diameter 80, kemudian panjang atau tingginya ini dia 32. Oke. Kita udah mengukur. Satu lagi ya, pastikan bahwa kondisi koordinatnya seperti ini ya, Z ke atas, Y-nya ke sana, dan X-nya ke sini. Ya. Kalau sudah kita melakukan pengukuran, selanjutnya kita klik menu CAM. Ya. Dan seperti biasa, pada saat kita memulai pertama kali proses simulasi CAM, kita harus membuat setup. Kemudian kita klik toolbar setup. Oke ya. Karena ini adalah proses turning ya, maka di tab setup, di operation type-nya kita ganti menjadi turning or mill turn. Ya. Kemudian di sini ya, spindle-nya primary spindle. Kemudian di WCS ya. Di sini kondisi Z aktif, kan kondisinya seperti ini ya. Kondisi seperti ini berarti Z-nya kan ke sana. Sedangkan kita ingin kondisi Z-nya tegak lurus terhadap permukaan yang ini, arahnya kan akan ke sini. Maka di bagian kondisi Z yang aktif, kita klik permukaan yang ini ya. Nah, klik.
ya, di stock front, kemudian klik model supaya modelnya aktif, cek reference model back. Oke, setelah itu kemudian klik di stock, ya, mode-nya ganti. Di sini kan fixed size cylinder, kita ganti menjadi ini udah fixed size box, relative size cylinder. Kita ganti ke relative size cylinder supaya bisa kita ubah ukurannya. Di sini radial offset, misalnya kita buat 2 mili. Kemudian front side offset, ya. Front side offset ini Z-nya tadi masih di sini ya. Front side offset tadi kita setupnya WCS-nya Z-nya ke sana kan. Z axis, ini klik. Cek front, origin, stock front. Ini kita flip ya. Nah, pastikan arah sumbu Z-nya ke sini. Kemudian X-nya kita flip ya, arahnya ke sana ya. Jadi kita pastikan Z ke sini, X ke sini, Y-nya ke atas. Oke. Kemudian tadi di stop ya. Kita cek stoknya. Offsetnya 2 mili ya. Kemudian front side offset nanti ke sini kita tambahkan ini 5 mili. Kemudian back side offset kita ketik di sini misalnya 20 mili ya. Supaya nanti bisa kita kasih space di sini untuk caknya 10 mili ya pegangannya. Oke, post proses di sini kita ketik 1010 ya. Oke, enter dulu supaya dia tidak berubah lagi. Oke, kita cek stoknya relative size cylinder. Oke ya, kemudian setupnya ya tidak ada perubahan lagi ya. Oke, itu udah. Kemudian kita klik oke. Jadi setupnya sudah kita buat. Kemudian seperti biasa, karena tadi di bagian stok ya, di bagian stok ini ada kelebihan 5 mili, maka proses pertama yang kita lakukan adalah proses facing. Ya, jadi kita klik di sini toolbar face, kita klik tools ya, karena di sini masih kosong, kita klik di tab New Turn Tool. Nah, di sini di tool 1 di sini di tab General ya. Ini pastikan ini 1, kemudian insert. Di insert pastikan di type-nya adalah General Turning ya. Kemudian shape-nya kita ganti ke 55D ya, D 55 degree diamond ya. Oke, kemudian kita klik di holder. Di holder, untuk saat ini kita ikutin default. Pastikan bahwa di stylenya kita pilih yang L sama dengan min 5 degree side board ya. Kalau kita klik yang A kan pasti lurus ya, itu tipenya seperti ini. Kalau kita klik yang min 3 derajat seperti ini. Kalau kita klik yang min 5 derajat seperti ini ya. Kemudian yang min 17 derajat seperti ini. Kalau yang min 3N seperti ini. Jadi kita pilih yang tipe L, yang min 5 derajat. Oke. Kemudian kita klik di fit and speed. Di sini fit and speed-nya, fit rate-nya kita clear di sini. Kita ganti, jangan terlalu cepat juga, pilih yang 60 mm per menit. Surface speed ya, surface speed sini 200 meter per menit. Setting fit rate ini 500 rpm. Oke, klik lagi di tab insert ya, kita cek lagi. Kalau udah gak ada perubahan kita klik OK, lalu klik select. Oke, kita atur posisinya.
klik di sini. Ya, lihat di sini padnya, jalur padnya. Kemudian kita klik di tab geometri. Ya, pastikan tab geometrinya ya, seperti ini permukaannya yang di sini di model front. Kemudian diklik di tab radi. Nah, di tab radi ya, kita ikutin default ya, nggak usah kita lakukan perubahan. Kemudian di tab faces. Nah, di tab faces ini untuk proses facing ini, karena ini kan ada ketebalan 5 mili ya, maka kita harus buat prosesnya bertahap, jangan sekaligus, karena lumayan tebal 5 mili. Jadi kita centang di multiple faces ya. Dengan step overnya kita buat, kalau 5 mili itu kita buat 1,5 ya. Oke. Kalau di finishing faces ini kita centang juga number of step over 1, step overnya kita buat 0,2 ya. 0,2. Oke. Udah. Kemudian kalau udah ya, kita klik di tab linking. Di tab linking kita ikutin default ya. Tidak perlu kita lakukan perubahan. Lalu kita klik OK. Nah, lihat di sini jalur padnya ya, tool padnya di sini. Kemudian kita akan coba buat simulasinya. Kita arahkan kursor ke setup 1, klik kanan, lalu pilih simulate all. Nah, pada saat dia muncul, jangan lupa centang di stop. Kemudian untuk jalur toolpad-nya boleh kita munculkan, boleh enggak ya. Kemudian kita coba simulasi, klik kanan, pilih play. Oke, ya. Coba cek. Karena kita pengen isometriknya seperti ini, coba kita kunci ya isometric view-nya. Oke, kita coba lagi, klik kanan, play. Oke, ya ini untuk proses facing, close. Kemudian kita akan lanjut ke proses yang kedua. Ya, kita akan mulai melakukan untuk proses profile ya. Untuk proses profile ya, kita akan masih menggunakan tools yang sama. Kalau kita menggunakan tools yang sama, ini untuk bagian groove ini kan tidak bisa diproses ya. Diproses menggunakan tools tersebut. Maka untuk bagian groove ini nanti akan kita skip dulu ya, tidak kita ikutkan prosesnya. Karena ini memerlukan tools yang khusus. Oke, kita lanjut ya. Kita klik di profile. Klik di profile, toolsnya masih tools yang sama ya. Kita tidak akan melakukan perubahan. Kemudian klik di tab geometri. Nah, di tab geometri di sini kita akan setting ya untuk front di 0. Tapi kita pilihnya ke model front ya, karena kan proses facingnya sudah selesai. Atau kalau misalnya kita masih mengikuti untuk ke stock front juga nggak apa-apa. Kemudian model back ini kita offset ya. Tapi offsetnya kita buat minus ya. Kita offset sekitar 5 mili. Oke. Untuk memberikan area aman, nanti kan akan terjadi pemotongan part terakhir di sini. Kemudian kita klik di tab radi, ikutin default. Kemudian klik di tab faces. Nah, di tab faces ya. Di tab faces di sini untuk finishing faces kita centang ya. Number step overnya 1. Kemudian step overnya kita buat 0,2 ya. Karena ini untuk finishing. Kemudian rogging faces di maximum rogging step down kita setting ke 2 mili. Rogging overlapnya kita buat coba 0,2 ya. Pastikan stok tulip dan smoothing jangan kecentang ya. Karena kalau stok tulip kecentang nanti akan ada sisa ya. Tidak habis semuanya. Oke. Kalau udah kita klik di tab linking, ikutin default ya. Tidak perlu kita ubah. Jadi
sebagian besar tuh hanya kita setting ke geometri dan basis. Oke, kalau udah kita klik OK. Kemudian kita coba simulasi lagi, klik kanan di setup 1, kemudian klik kiri simulate all. Oke, kemudian kita klik kanan play. Nah, tadi kita lupa di sini ada bagian yang untuk groove ya, ternyata kemakan juga. Oke, kita close, kita cek. Klik kanan di profile, kemudian klik kiri edit. Ini untuk proses grooving ini belum kita ikutkan dulu ya. Nah, di sini kan ada di bagian tools ini, kan ada keterangan groovingnya allow radial and axial grooving. Ini kita ganti menjadi don't allow grooving ya. Jadi untuk proses profile ini kita tidak mengikut sertakan proses grooving. Oke. Kemudian kalau udah kita klik OK. Lihat di sini kita cek. Nah, dia di sini ya saat ini untuk prosesnya akan melewatkan yang proses ini ya. Jadi dia tidak akan memproses untuk grooving. Oke, kita simulasi lagi. Klik kanan setup 1, kemudian klik kiri. Kemudian klik kiri. Ya. Simulate all, kemudian kita coba play. Kita coba simulasi lagi. Klik kanan setup 1, simulate all, play. Oke, kita coba ulang ya, play lagi. Oke, di sini kayaknya radius dari toolsnya juga terlalu besar ya. Radius tools terlalu besar. Ya, radius tools terlalu besar. Kita cek, kita keluar dulu, close. Coba kita cek dulu inspection ini radiusnya berapa. Minor radius. Oke, coba di kanan, restart. Center distance-nya 0,332 mm, jadi kecil sekali ya. 0,332. Kita buat 0,25 harusnya ujung ini. Tools. Jadi kita edit di bagian profile 1, klik kanan, lalu edit. Ya. Klik di tools. Ya, kita klik di ini ya, lalu klik di edit. Ini untuk radiusnya, radius ini kan corner radius 0,8 ya. Coba kita buat di sini 0,2 ya. Yang terlalu besar, kemudian kita klik OK. Oke. Lalu klik select lagi. Kemudian kita klik OK. Untuk face juga sama kita edit ya, karena dia juga menggunakan tools yang sama. Kita klik OK juga. Ini kita akan coba buat simulasi lagi.
kemudian klik kanan di setup 1, kemudian klik kiri simulate all, kemudian kita coba play. Oke ya, kita lihat ini prosesnya udah oke ya, prosesnya udah benar. Jadi proses profile sudah berhasil dengan baik. Kita keluar dari simulation. Berikutnya kita akan membuat proses groove ya. Klik groove, kita atur lagi posisinya. Groove. Untuk groove toolsnya harus kita ubah ya. Kita tidak bisa menggunakan tools yang kita pakai sebelumnya. Ya, untuk memilih tools baru kita klik di toolbar New Turn Tool. Nah, di sini ya, pastikan tipenya adalah grooving. Di bagian general ini nomor toolsnya tools kedua, insertnya grooving. Kemudian shape-nya ubah dari round menjadi square ya. Lalu corner radiusnya setting ke 0,2. Kemudian di bagian groove width coba setting ke 2,5 ya, 2,5. Ininya width-nya kedua ya. Lalu kemudian di holder pastikan di sini karena tadi kan diameter totalnya 80, berarti radiusnya kan 40. Head length-nya bisa kita setting ke 45 ya. Kemudian di bagian setup kita lewati fit and speed ya. Kita clear di bagian use constant surface speed. Di fit rate-nya juga kita clear. Spindle speed-nya kita ikutin default ya. Kemudian cutting fit rate kita ubah menjadi 60. Oke, kalau udah klik lagi di tab insert, kemudian kita klik OK. Lalu klik select. Oke, kemudian klik di tab geometry. Nah, untuk proses grooving ya, di sini kita harus centang di rest machining. Ya. Kemudian di tab radi kita ikutin default. Di tab pieces, di sini ya, di bagian finishing pieces ini harus kecentang. Number of step overnya 1, step overnya kita buat 0,2 ya, nggak usah terlalu tebal untuk finishing. Kemudian di rogging phases, maksimum rogging step down kita buat 2 mili. Ya. Pastikan stock to lift dan smoothing jangan kecentang. Oke, kalau udah, kemudian kita klik di tab linking. Nah, di tab linking kita ikutin default, yang nggak usah kita ganti. Setelah itu kita klik OK, ya selesai. Oke, lihat di sini prosesnya. Dia prosesnya ada di bagian ini. Kemudian kita coba simulasi ya. Klik kanan setup 1, kemudian klik kiri simulate all. Oke, kemudian klik kanan play. Kalau kita nggak mau kelihatan toolpad-nya, kita clear di bagian toolpad. Oke, selesai ya. Lihat di sini kita udah sampai ke pembuatan groove. Oke, kalau udah kita keluar dari simulasi camp. Kemudian kita klik ini home view. Kita coba dulu simulasi dengan kondisi view-nya isometrik seperti ini. Kemudian kita klik kanan setup 1, kemudian klik kiri simulate all. Klik kanan play. Oke, ya. Kalau udah sampai sini, berarti kita akan
terakhir tinggal melakukan proses pemotongan ya, memotong bagian ini, memotong supaya modelnya ini terpisah dari sisa stok. Oke, kita keluar dulu dari simulation. Kemudian proses selanjutnya adalah proses untuk memotong ya. Jadi kita klik di toolbar part ya. Kita atur posisi view-nya dulu seperti ini. Oke. Kita klik karena dia udah keluar, klik lagi, klik kanan di part, klik edit. Kita toolsnya masih pakai tools yang sama ya, kita masih pakai tool grouping. Oke. Kemudian klik di tab geometri, di tab geometri kita biarkan aja ikutin default. Di tab radi juga ikutin default. Kemudian di tab basis ini juga kita ikutin default. Kemudian tab linking juga ikutin default. Kalau udah, klik OK. Ya. Kemudian kita coba simulasi. Klik kanan setup 1, kemudian klik kiri simulate all. Ya, kemudian play, klik kanan play. Oke, ya. Ini prosesnya selesai. Kita klik tanpa isometriknya. Kita akan buat simulasinya dengan view isometrik. Dulu. Klik kanan di setup 1, kemudian klik kiri simulate all, kemudian klik kanan play. Ya. Oke, ya. Jadi prosesnya seperti ini, ya. Prosesnya seperti ini. Nanti terakhir akan dilakukan pemotongan seperti ini ya. Lakukan pemotongan seperti ini. Oke, tapi di sini bagian ini agak sedikit kepotong. Coba kita akan coba cek lagi. Kita close dulu. Klik kanan di part, edit. Kita coba ya untuk supaya terakhir itu juga masih ada bagian yang chamfer tuh ikut kepotong juga. Di bagian ini back offset, go home at beginning at home, surface, back. Transfer stock, use packing, use rapid tracks, allow rapid retract. Oke. Oke ya, kalau gitu ini karena udah terpotong kan prosesnya nanti bisa apa namanya finishing aja kalau udah terpotong. Oke. Kalau udah simulasinya sudah berhasil dengan baik ya. Berikutnya kita keluar dari sini. Berikutnya kita akan membuat setup sheet ya, list tool untuk proses machining ya, yang dipakai ada proses machining nanti, dan juga NC code ya. Kita proses untuk membuat list tool ya, kita klik kanan di setup 1, kemudian kita klik di sini generate setup sheet. Ini cara pertama ya. Bisa juga kita klik di sini di bagian setup sheet. Jadi ada dua cara. Bisa kita klik kanan di setup 1, pilih generate setup sheet. Nah, pastikan lokasi penyimpanan harus benar ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Coba kita cek dulu di sini file projectnya di mana tersimpannya. Get started project. Tadi CAD-CAM A ini berada di desktop ya, desktop CAD-CAM A. Oke. Jadi klik kanan setup, lalu generate setup sheet all.
Ya, pastikan dia ada di desktop, kemudian CAD-CAM-A. Nah, di sini karena kita menggunakan folder project, simpannya di 2D Ref ya. Bisa di 2D Ref, kemudian kita klik open. Tunggu berapa saat sampai yang muncul. Ini dia. Ini ya, tools yang dipakai. Jadi hanya ada dua tipe tools. Kemudian ini adalah prosesnya. Toolsnya dipakai untuk proses apa ya. Oke. Kita close. Jadi kemudian ya, setelah ini selesai untuk pembuatan list tool menggunakan setup sheet, berikutnya kita akan membuat NC code. Klik kanan di setup 1, kemudian pilih post process all. Tunggu sampai proses scanningnya selesai. Oke ya, jadi yang paling penting yang saya ingatkan lagi, bagian yang harus kita cek adalah di bagian sini untuk post processor, kemudian output folder dan program name ya. Kemudian baru tinggal klik di post. Untuk proses turning ya, post prosesornya kita setting ke Fanuc turning ya. Kalau untuk Fanuc saja itu hanya untuk proses milling, sedangkan untuk turning namanya Fanuc turning. Kemudian output folder ya, jangan lupa di sini lokasi penyimpanan file ya. Cek tadi di mana kondisi folder projectnya berada. Simpan di folder 2D Ref. Klik open. Ya, udah. Kemudian dipastikan program name-nya sesuai dengan yang kita setting awal. Baru kemudian klik di pause. Pada saat kita mengklik pause, kan di sini muncul ya, dia mengarahkan ke lokasi folder 2D Ref. Nah, di sini kita tinggal melengkapi nama nama filenya. Misalnya di sini namanya turning ya. 1010 turning ya, part 2. Oke. Udah, kita klik save. Jadi untuk lokasi penyimpanan pun juga kita harus memastikannya dengan benar, jangan sampai salah. Oke ya. Kalau tidak ada gangguan ataupun halangan, nanti NC code-nya akan terbentuk seperti ini. Oke ya. Oke, kita close ya. Seperti NC code sudah terbentuk, list tool-nya dengan menggunakan setup sheet juga terbentuk. Jadi pelajaran kita ini sudah hampir selesai ya. Jangan lupa kita save. Satu lagi yang saya ingatkan ya. Coba kita kita klik di Windows Explorer, kita buka ke lokasi folder project yang kita simpan tadi ya, di 2D Ref. Lihat di sini. Di sini kan kita save namanya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita ingin mengganti nama filenya tanpa menghilangkan format filenya ya. Kita untuk menjaga hal ini terjadi, kita arahkan ya kursor ke file yang dimaksud. Klik kanan di sini. Ya. Klik kanan, kemudian kita rename. Kenapa perlu saya sampaikan cara mengubah file seperti ini? Karena di UTS kemarin ada beberapa mahasiswa dia pada saat merename tidak mengecek lagi format filenya sehingga hilang ya. Sehingga file itu setelah dikirim tidak bisa buka di Inventor, tidak bisa dibuka filenya untuk melihat NC code-nya ya. Sehingga kejadian seperti ini ya mau nggak mau saya tidak bisa menilai karena filenya tidak bisa saya lihat ya. Makanya saya sampaikan informasi ini supaya mahasiswa untuk selanjutnya nanti terutama di tugas dan UTS selanjutnya pada saat dia merename filenya tidak melakukan kesalahan kembali. Kita klik rename ya. Nah, misalnya di sini kan turn X ya. Kalau misalnya kita mau tambahkan ya. Misalnya ada keterangan ya. Seperti di UTS kemarin ya. UTS bagusnya ini di depan ya.
UTS strip misalnya kan cat cam strip misalnya A ya. Lalu misalnya nama mahasiswa misalnya siapa, Yudi ya. Lalu NIM misalnya kan 2018 kemudian 25 XXXX ya. Seperti ini ya. Kalau udah kita tekan enter. Kalau kita melakukan rename seperti ini format filenya tidak akan berubah. Oke. Itu juga yang untuk NC code-nya. Di sini kita klik kanan, kita rename lagi ya. Misalnya di sini kita tambahkan UTS strip cat cam A ya. Cat cam strip A strip misalnya Yudi. Lalu strip misalnya NIM-nya 2018 25 XXXX ya. Lalu strip ya. Seperti ini baru kemudian enter ya. Lihat, pada saat kita rename ini format filenya juga nggak hilang, ini tampilnya masih seperti ini ya. Jadi kalau kita lakukan cara seperti ini, nanti kejadian seperti beberapa mahasiswa yang dia merename filenya sampai kehilangan format filenya tidak akan terjadi lagi. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Kemudian untuk kita ini minimize dulu. Untuk filenya ya, bagaimana cara mengubahnya? Kita tinggal ini aja. Kita save dulu. Oke, kemudian kita klik file. Lalu pilih save as. Ya. Nah, misalnya di sini ya, kita ketik namanya misalnya tadi UTS strip ya. Cat cam strip misalnya A ya, untuk kelas A. Lalu namanya misalnya Yudi, strip NIM-nya 2018 25 XXXX. Oke, kalau udah kita klik save. Lihat sini ya. Langsung dia berubah seperti ini. Jadi kalau kita men-save-nya seperti ini, maka kejadian akan kehilangan format file dari file yang kita rename itu tidak akan kejadian ya. Kita cek lagi. Lihat di sini di bagian komponennya. Lihat, di sini filenya ada. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah jelas berarti pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas mengenai materi turning ya. Dan pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.